Shalom anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Guru harap kamu sekalian dalam keadaan sehat, kuat, baik adanya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 1. Kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-8 dengan judul Aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini kami boleh belajar. Tuhan tolong kami agar dapat belajar dengan baik dan boleh mengerti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, manusia adalah makhluk mulia yang diberi kuasa oleh Tuhan atas hewan dan tumbuhan. Manusia harus menggunakan kuasa dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, manusia boleh menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sumber kehidupannya. Tetapi juga manusia harus merawat, memelihara agar tumbuhan dan hewan tidak habis. Contohnya, manusia mengusahakan sawah, menanam padi, merawatnya untuk kelak atau kemudian hari manusia dapat menikmati beras yang dapat dimakan sebagai nasi. Begitu juga untuk minum susu. Manusia harus memelihara ternak sapi. Artinya kalau manusia tidak mengusahakan atau tidak mengolahnya, maka manusia tidak dapat menikmati atau tidak dapat minum susu. Contoh yang lain seperti daging dan telur ayam. Manusia dapat menikmati daging dan telur ayam kalau manusia mau memelihara atau merawat ayam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, sebagai tanda kita menyayangi tumbuhan, maka kita harus menjaga, merawatnya agar tetap lestari atau tetap ada. Berikut ini ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk merawat tumbuhan. Misalnya, kita menanam supaya semakin banyak. Berikutnya, setelah kita tanam, kita harus menyiraminya agar tidak layu dan tidak mati. Kita boleh memberinya pupuk agar tumbuh semakin subur. Bahkan kita bisa mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam, yang tentu saja mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Dan berikutnya, kita harus pastikan bahwa tanaman yang kita tanam cukup mendapat sinar matahari, karena sinar matahari itu membantu proses pertumbuhan tanaman. Begitu pula dengan hewan-hewan. Kalau kita menyayangi hewan, maka kita juga harus merawatnya dengan cara misalnya memberinya makan atau minum, membuatkan kandang bila diperlukan, membersihkan kandangnya, bahkan memandikan hewan peliharaan kita, dan lain-lain dapat kita lakukan sebagai bentuk kita menyayangi hewan. Satu lagi yang tidak kalah penting yaitu hutan. Hutan itu sangat banyak manfaatnya. Oleh karena itu kita harus merawatnya, menjaganya supaya tetap lestari. Sepintas mungkin kita sering menganggapnya remeh, padahal ada banyak manfaat bagi kita manusia, seperti hutan itu sebagai sumber oksigen. Pohon-pohon yang ada di hutan menghasilkan atau mengeluarkan oksigen
yang kita hirup untuk bernafas. Udara akan sejuk jika banyak pohon yang tumbuh. Selain itu, hutan juga adalah tempat hidup berbagai jenis hewan. Bisa menyimpan air. Kayunya dapat digunakan manusia untuk membuat rumah, perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, dan lain-lain. Bahkan kertas yang kita pakai untuk belajar itu juga terbuat dari kayu. Nah, karena begitu maka hutan itu tidak boleh sembarang kita tebang. Kalau kita tebang secara liar, maka oksigen akan berkurang, udara akan semakin panas, kita tidak lagi nyaman untuk hidup. Tempat hidup dari hewan-hewan sudah tidak ada lagi. Maka kita akan susah untuk melihat hewan-hewan. Seperti misalnya contoh kita di Papua, burung cendrawasih akan sulit kita lihat. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hanya bisa lihat burung cendrawasih melalui tayangan televisi. Karena hutan-hutan sudah banyak yang ditebang. Sudah dijadikan pemukiman, tempat tinggal manusia. Dan kalau hutan sudah ditebang, penyimpanan air akan semakin berkurang. Juga manusia akan kekurangan kayu karena sudah ditebang habis-habisan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dia, merawat dia supaya tetap lestari, supaya tetap ada hari ini sampai masa yang akan datang. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita saat ini. Untuk itu, Bu Guru berharap kalian bisa menonton kembali video ini supaya semakin mengerti dan kita bisa merawat, menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai tanda kita menyayangi mereka. Mari kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Mari kita menyanyi burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu sehingga kami boleh belajar hari ini. Berkati kami agar mampu memelihara ciptaan-Mu. Haleluya. Amin.